Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis dari dosen pengampu Pakluman Dahlan SE MAK. Você vai morar no IML, você tá postando em mim, chamo de olho com F. Ensinando você quer, você vai morar no IML, você tá postando em mim, chamo de olho com F. Ensinando você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch. Dalam dunia bisnis, CSR sangat berperan penting dalam pengembangan bisnis. Berikut beberapa penjelasan terkait CSR dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan yang biasa disebut dengan CSR adalah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam operasional bisnis dan interaksi terhadap pemangku kepentingan. CSR mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dampak positif seperti program lingkungan, dukungan terhadap komunitas lokal, dan praktik bisnis yang etis. Adapun elemen CSR, yang pertama kepatuhan hukum, yang dimana mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang kedua keterlibatan sosial, yang dimana berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung komunitas. Yang ketiga sustainability, yang dimana mengelola sumber daya secara berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Dan yang terakhir yaitu transparansi, yang dimana menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai praktik bisnis. Nah, adapun manfaat dari CSR, yang pertama yaitu reputasi positif. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen. Yang kedua yaitu kepuasan karyawan. Biasanya karyawan cenderung lebih loyal memilih perusahaan yang memiliki nilai sosial. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu daya saing. Perusahaan dan CSR yang baik biasanya memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, kemudian ada 4 program jenis CSR. Yang pertama yaitu filantropi. Ini seperti memberikan bantuan atau donasi kepada masyarakat seperti bantuan pendidikan maupun kesehatan. Yang kedua yaitu tanggung jawab lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon, mengelola limbah dengan baik, dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu pengembangan komunitas, seperti memperdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui pelatihan dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu etika pekerja dan kesejahteraan. Ini seperti menjamin kesejahteraan karyawan, memberikan keamanan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik dan aman. Nah, selanjutnya terkait mengenai etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip moral yang mengatur perilaku perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnisnya. Hal ini mencakup beberapa poin prinsip etika bisnis, yakni yang pertama kejujuran. Nah, kejujuran adalah perilaku seseorang atau tindakan seseorang di mana di dalamnya itu harus didasari dengan kejujuran. Nah, yang kedua mengenai keadilan. Nah, keadilan ini dimaksudkan yaitu memperlakukan semua orang itu sama rata tanpa membeda-bedakannya, baik dari pihak pegawai, pelanggan maupun pemasok. Nah, yang ketiga adalah patuh terhadap hukum. Nah, maksudnya di sini adalah setiap peraturan yang ada atau hukum yang ada kita harus patuh terhadap hukum yang berlaku pada perusahaan tersebut maupun pada undang-undang dasar. Nah, yang keempat yaitu transparansi. Nah, transparansi ini bersifat terbuka. Nah, di mana perusahaan harus bersifat terbuka, khususnya pada masyarakat atau lingkungan yang terkena dampak dari perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, jadi etika bisnis ini mengajarkan kita dalam menjalankan perusahaan atau usaha, kita harus bersikap adil, jujur, tanggung jawab, serta transparansi atau terbuka kepada masyarakat. Karena yang terkena dampak kita itu harus diberikan tanggung jawab sosial dari perusahaan kita. Dari penjelasan mengenai CSR dan etika bisnis tadi, terdapat dua yaitu keduanya. CSR seringkali muncul dari pemahaman etika perusahaan. Praktik CSR yang baik mencerminkan nilai-nilai etis yang kuat dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Perusahaan yang mengabaikan etika dalam proses operasionalnya dapat
dan menimbulkan risiko reputasi dan hukum yang signifikan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses keberlanjutan bisnis. Berikut implementasi CSR dan etika bisnis. Yang pertama, pengembangan kebijakan berupa penyusunan kebijakan yang jelas mengenai CSR dan etika. Yang kedua, pelatihan karyawan berupa pemberian pelatihan mengenai CSR dan etika kepada karyawan. Dan yang terakhir, pengukuran dampak berupa pemantauan dan pengevaluasian dampak dari program CSR yang diimplementasikan. Adapun contoh-contoh penerapan CSR dan etika bisnis, yang pertama adalah BRI Peduli Scholarship Program, di mana Bank BRI ini adalah salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia yang menawarkan beasiswa melalui program BRI Peduli. Jadi inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pendidikan dan memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang mampu. Kedua adalah Coca-Cola Clean Water Program, yaitu Coca-Cola Company telah meluncurkan program yang berfokus pada penyediaan akses air bersih yang sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan.